Bismillahirrahmanirrahim. Kita ini hidup di dunia, Pak, kadang-kadang gitu, bukan kadang-kadang, mungkin sering ya, terasa capek gitu. Ngadepin ujian tuh capek. Satu belum selesai, satu lagi, satu belum selesai, satu lagi. Kalau emang mati itu menjadi sebuah solusi, dan mati itu dibolehkan dalam Islam, bunuh diri gitu, saya pikir kita mendingan mati aja deh. Capek. Ya. Tapi inilah kehidupan dunia. Kita harus bercapek-capek untuk mendapatkan kenikmatan akhirat. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, ini harus kita ingat perkataan Imam Ibnu Qayyim, beliau mengatakan rahimahullah, qad ajma'a al-uqala'u minal millah. Udah sepakat. Seluruh orang-orang yang berakal dari segala macam agama. Fa innan na'ima la yudrik bin na'imi. Sesungguhnya kenikmatan itu tidak bisa dicapai dengan kenikmatan. Sesungguhnya kenikmatan nggak bisa dicapai dengan kenikmatan. Artinya ketika kita ingin mendapatkan kenikmatan akhirat, nggak bisa kita leha-leha. Wa min athari rohati fatat uraha. Dan dampak dari leha-leha adalah kehilangan waktu untuk berleha-leha di akhirat. Artinya memang kita harus capek. Kita terus untuk berusaha untuk bisa mendapatkan kenikmatan akhirat. Ya. Dan ternyata gerbangnya kematian. Dan kematian itu sesuatu yang Allah rahasiakan. Kenapa? Karena dunia ini tempat ujian. Ayo. Kita diuji lagi. Nanti pada akhirnya ketika kita mati, baru kita ditentukan akan dapat dalam kenikmatan atau dalam kesusahan. Kita terus berupaya. Kekhawatiran kita, selain tadi kita sudah kecapean, Pak. Kekhawatiran kita, ternyata finalisasi penilaian dari kehidupan kita, itu bukan kita lagi capek-capeknya sekarang. Tapi kapan? Pada akhirnya. Innamal a'malu bikhwatim. Sesungguhnya amalan itu dinilai pada akhirnya. Hari ini kita salat. Wa yadzubillah nasallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau kemudian kita mati di dalam kondisi su'ul khatimah? Makanya jemaah rahimani warahmatullah, husnul khatimah menjadi harapan kita semua. Yang persoalannya kita nggak bisa pilih. Kalau misalnya mau sih kita mati lagi sujud mati gitu, kalau boleh milih gitu ya. Saya lagi sujud tembak aja, saya lagi sujud penggal aja mati. Cuma nggak boleh. Maka kita terus menanti-nanti ya kapan kematian itu datang. Bukan sekedar kemudian kita mati atau tidak, tapi yang paling penting dari kematian adalah bagaimana kita mati. Dan ini yang paling penting bagi kita. Dan kita mengharapkan husnul khatimah. Husnul khatimah. Jemaah rahimani warahmatullah. Husnul khatimah yang kita harapkan ini, apakah benar husnul khatimah yang menjadi harapan? Atau jangan-jangan husnul khatimah kita menjadi sebuah khayalan saja. Angan-angan. Berkhayal untuk bisa husnul khatimah. Karena beda jemaah rahimani wa rahimahullah antara orang yang berharap dengan orang yang berkhayal. Orang yang berharap husnul khatimah, dia mengambil sebab-sebab yang bisa menghantarkan kepada husnul khatimah. Sementara orang yang berkhayal husnul khatimah, dia cuma berkhayal. Namun dia nggak mengambil sebab untuk bisa husnul khatimah. Coba kalau ditanya kepada semua orang yang hari ini masih di rumah, orang yang ini mungkin sudah jalan pagi, orang yang hari ini sudah mungkin begadang semalaman, orang ini baru pulang dari dugem misalnya. Tanya, matinya mau gimana? Semua pengen husnul khatimah. Ya. Tapi kalau memang kita berhayap
berharap husnul khatimah, ambillah langkah-langkah yang bisa mendatangkan husnul khatimah. Dan orang yang berharap jemaah, orang yang berharap selain membuat dia bergerak, orang yang berharap dia takut harapannya itu hilang. Orang yang berharap dia takut harapannya itu hilang, sehingga dijaga supaya harapan itu tidak hilang. Ya. Maka takut dan harap ini saling menguatkan. Saya pernah kasih contoh kan. Ada orang dipromosikan mau jadi direktur di sebuah BUMN misalnya. Kata Menteri BUMN, kita ketemu ya di Indonesia Timur, Lombok lah katakan. Saya ada cari di Lombok, kita ketemu di Lombok, saya menginterview kamu di Lombok. Tidak boleh lebih dari jam 9, kan jam 9 saya ada acara. Bayangkan Pak, dari Jakarta jam berapa? Sementara Lombok sama Jakarta itu selisih 1 jam. Berarti kalau dikatakan jam 9 Lombok, jam 8 di Jakarta. Maka dia harus naik pesawat yang paling enggak jam 5, jam 6 deh paling enggak. Supaya sampai Lombok jam 7. Ya, jam 6. Dari rumah berarti jam setengah 5. Jam 4 lah. Ya, jam 4. Jam pas perapat gitu kayak sekarang nih habis subuh jalan. Ini orang nggak pernah sholat subuh berjamaah di masjid. Tiba-tiba kelihatan sholat subuh berjamaah di masjid. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah Pak, sekarang Bapak sholat subuh. Iya, saya takut ketinggalan pesawat. Lihat, takut membuat dia bergerak. Ya. Harapan jadi direktur membuat dia bergerak. Inilah orang yang berharap. Kalau kita kemudian berharap husnul khotimah, bergeraklah untuk mendapatkan husnul khotimah. Kalau kita kemudian ingin mendapat husnul khotimah, ya takutlah kita husnul khotimah itu hilang dari kita. Apalagi tadi kan, kita nggak tahu kapan kita mati. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW menjelaskan kepada kita, dan ini membuat kita takut. Dan ini sudah berapa kali saya sampaikan di tempat ini, ketika Nabi mengatakan, Inna rajula la ya'malu bi'amali ahli jannah, hatta ma yakuna bainahu wa bainahu shibran. Ada orang yang beramalan aman ahli surga. Wah, dia terus rajin ke masjid, infak, sodako, baca Quran, sholat malam, puasa sunnah, bahkan jihad, ya, dakwah. Wah, terus amal ahli surga. Sampai-sampai dia dengan surga tinggal 1 jengkal. Bentar lagi nyemplung ke surga. Fasabiqu alaihil kitab. Namun takdir Allah mendahulinya. Fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Justru di ujung kehidupannya orang yang beramal saleh ini, beramal ahli surga, di ujung kehidupannya dia beramal amalan ahli neraka. Akhirnya suul khatimah, masuk ke dalam neraka. Subhanallah. Pertanyaannya, kenapa Allah masukkan orang ini ke dalam neraka? Padahal dia sudah beramal saleh. Kan dia berusaha. Ya. Kenapa Allah takdirkan? Allah zalim dong. Jamaah rahimani wa rahimahullah. Seluruh takdir Allah bijak. Gak ada yang zalim. Terus kenapa dia masuk neraka? Harus dia masuk surga dong. Allah bijak. Di mana bijaknya? Karena rasa bijaksananya Allah itu ditopang oleh ilmu Allah. Itu ditopang oleh ilmu Allah. Kita lihat ini gak bijak. Tapi ternyata bijak. Kenapa? Karena ada sesuatu yang tidak kita ketahui. Misalnya Pak, kita ngelihat seorang ibu-ibu ngomelin anaknya. Oh, kita bilang itu ibu-ibu jahat. Masa anaknya diomelin? Itu ibu-ibu zolim. Ya. Atau nggak usah lah, kita ngelihat seorang karyawan yang dipecat. Langsung kita protes. Ini perusahaannya jahat. Ya. Masa karyawan diprotes? Tapi ternyata kita nggak tahu, perusahaan tahu karyawan itu terbukti mencuri, menggelapkan. Kita bilang zalim, tapi ternyata perusahaan ketika memecat karyawan itu berdasarkan kebijaksanaan. Kenapa? Karena dia ditopang oleh ilmunya, sementara kita nggak punya ilmu. Begitu juga Allah. Kenapa Allah masukkan ke dalam neraka? Pan dia beramal salih. Dalam sebuah hadis yang lain Nabi mengatakan, ya inna rajula la ya'malu bi'amali ahli jannah fi mar'an nas. Ada orang yang melakukan amalan ahli surga hanya dalam pandangan manusia.
Ternyata orang itu baik hanya dalam pandangan manusia. Allah tahu sesungguhnya orang ini beramal bukan untuk Allah. Allah tahu orang ini beramal bukan untuk akhirat. Allah tahu orang ini kemudian jihad, dakwah, salat, baca Quran, sedekah hanya untuk dapat pujian manusia. Maka Allah masukkan dia ke dalam neraka dan dia mati dalam kondisi su'ul khatimah wa'iyadzubillah. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Ternyata untuk mendapatkan husnul khatimah enggak cukup usaha kita dalam tampilan-tampilan lahiriah. Ya, tapi juga harus memperbaiki batin kita. Ini secara umum ketika kita ingin mendapatkan husnul khatimah, bahkan seorang ulama mengatakan jangan kau tinggalkan dalam sujudmu 3 doa. Doa minta ampunan, doa minta hidayah, dan doa mati husnul khatimah. Ini 3 permintaan yang azam, 3 permintaan yang utama. Ampunan, hidayah, husnul khatimah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan husnul khatimah? Ya. Jamaah, husnul khatimah itu kata para ulama bahwa ketika orang itu mati husnul khatimah, Allah berikan dia taufik. Ya, di akhir kehidupannya. Jadi bukan buat matinya saja. Waktu-waktu menjelang kematian. Makanya kita yang sudah 40 tahun, ini benar-benar harus perhatian, Pak. Sampai dimasukkan dalam doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ngajarin kita doa buat usia 40 tahun. Allah sebut usia 40 tahun. Kenapa? Karena usia 40 tahun ini usia sudah menjelang kematian. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 atau 18 itu. Atau 16 antara itulah. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Ketika ada perintah berbakti kepada orang tua, kemudian sampai dia dewasa, sampai dia berusia 40 tahun. Ada doa yang Allah ajarkan buat orang-orang yang sudah usia 40 tahun. Dan kita sudah hafal doanya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Usia 40 tahun, Pak. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi husnul khatimah itu Allah berikan taufik kepada seorang hamba sebelum kematiannya, ya, dengan taubat dari maksiat, ya, banyak melakukan kebaikan. Nah, jadi kematiannya dihantarkan dengan perbuatan demikian. Ya, kematiannya dihantarkan dengan perbuatan baik. Maka kalau ada orang-orang yang berbuat baik, ahlul masjid, ahlul sedekah, ya, ahlul salat, ahlul Quran, ya kita berharaplah semoga orang ini termasuk orang-orang yang mati dalam kondisi husnul khatimah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Makna dari husnul khatimah seperti ini, walaupun memang ya ada nanti tanda-tanda ya. Ini kita masih pengertian, ada tanda-tanda husnul khatimah itu nanti ada. Yang mengucapkan la ilaha illallah sebelum meninggal. Tapi enggak kayak di film-film, Pak ya. Kalau di film-film mah gampang ya, papa pergi, la ilaha illallah, mati. Nah, itu mah di film gitu. Kenyataannya nanti akan kita seperti itu atau tidak. Itu kita merupakan tanda. Walaupun kita tidak memastikan. Ya, kita tidak memastikan, tapi itu tanda husnul khatimah. Sementara pengertian husnul khatimah adalah tadi menutup usia dengan kebaikan. Artinya Allah berikan dia taufik melakukan ketaatan sebelum di waktu-waktu sebelum kematian. Dan pengertian ini sebagaimana dalam sebuah hadis, ya, riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Imam Ahmad, "Idza aradallahu bi'abdihi khaira ista'malahu." Kalau Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala, 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 Allah Subhanahu wa ta'ala,
menginginkan bagi hambanya kebaikan, maka Allah akan pekerjakan dia. Allah akan manfaatkan dia. Allah akan gunakan dia. Maka sahabat mengatakan, kaifa yasta'miluhu, bagaimana Allah memanfaatkan dia, memperkerjakan dia? Ya, Nabi mengatakan, yuwaffaquhu lil amali salihin qabla mautihi. Allah berikan dia taufik untuk beramal salih sebelum kematiannya. Ya. Jadi ketika Allah ingin memberikan kita kebaikan, Allah buat kita itu beramal salih sebelum kematian. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah yang membuat kita bisa beramal salih. Ini menunjukkan bisa gak kita beramal salih dengan diri kita sendiri? Dengan ilmu kita, bisa gak Pak? Saya mah beramal salih karena saya udah ngaji, jadi saya bisa beramal salih. Pak, kalau emang ilmu bisa menjaga kita, harusnya banyak orang berilmu yang gak sesat. Bahkan ada orang yang berilmu yang kemudian su'ul khatimah. Nanti jamaah cari di Google. Abdullah Al-Qasimi. Ya. Siapa itu Abdullah Al-Qasimi? Beliau seorang ulama yang menulis buku 2.500 halaman. Berjudul As-Sara'atu Bainal Islam wal Wathaniyah. Pergulatan antara Islam dan penyembah berhala. Beliau orang berkebangsaan Saudi, lulusan Al-Azhar Mesir. Meninggal tahun 90-an, 96 atau kapan itu. Bukunya itu Pak membuat orang balik dari menyembah kubur kepada tauhid. Sampai salah seorang ulama Saudi bilang sama raja di Arab Saudi, ya, faqad ishtara al-Qasimi jannata bi kitabi. Al-Qasimi telah membeli surga dengan kitabnya. Masya Allah. Namun apa yang terjadi? Ternyata beliau Allah wafatkan dalam kondisi murtad. Ilmunya luar biasa. Nulis buku 2.500 halaman yang bisa membuat orang kembali kepada tauhid. Tapi ternyata Allah wafatkan dia dalam kondisi su'ul khatimah. Ternyata kita bisa beramal bukan karena ilmu kita. Karena saya sudah ngaji. Ubaidillah bin Jahas, suami dari Ummu Habibah, masuk Islam di tangan Nabi SAW, duduk di majelis Nabi SAW, murtad walau ketika ke Habasyi. Akhirnya cerai dengan Ummu Habibah dinikahkan oleh Nabi SAW. Terus siapa kita? Sadarilah bahwa kita bisa beramal itu karena Allah. Maka dikatakan di sini dalam hadis ini, ya idza aradallahu bi'abdi khaira istamaluhu. Jika Allah menginginkan kebaikan pada diri seorang, maka Allah gunakan dia apa? Allah berikan taufik dia untuk beramal saleh. Hadirkan di hati kita, kita bisa beribadah itu karena pertolongan Allah. Itu karena pertolongan Allah. Bukan karena ilmu kita. Bukan. Bukan karena kita rajin. Bukan karena kita sudah pintar. Bukan karena kita sudah kuat iman kita. Bukan. Coba dibandingkan dengan mereka. Siapa kita? Ya, makanya terus minta. Ya. Terus minta. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Dan husnul khatimah ini sesuatu yang membahagiakan. Sampai dalam surah Al-Fussilat ayat ke-30, Allah mengatakan, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, malaikat turun kepada mereka. Kata para ulama, turun kapan? Ketika sakaratul maut. Turun malaikat. Apa yang dikatakan malaikat? La takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berikanlah kabar gembira kepada mereka dengan surga yang telah dijanjikan buat mereka. Subhanallah, Pak. Maka kita lihat ada orang-orang yang matinya senyum. Ya, mudah-mudahan ini bagian dari tanda husnul khatimah. Ya.
Kenapa dia bisa tersenyum? Dapat kabar dari malaikat. Dapat kabar dari malaikat. Ya. Malaikat ngasih kabar surga. Malaikat mengatakan janganlah kamu takut dengan kehidupan setelah kematian. Dan janganlah kamu sedih terhadap apa yang kamu tinggalkan dari keluarga kamu. Allah yang menjamin kamu. Subhanallah. Dan ini kita temukan ada orang-orang yang bisa senyum ketika meninggal dunia. Subhanallah. Ya. Makanya jangan pernah ngambil teladan dari orang-orang yang masih hidup, Pak. Kita nggak tahu ujung kematiannya apa. Ujung kehidupannya apa. Ambil teladan dari orang-orang yang sudah mati, yang jelas-jelas mati dalam kebaikan. Siapa di antara kita yang hari ini nanti yakin matinya dalam kondisi baik? Siapa? Ada yang bisa yakin? Ada. Ya. Jamaah rahimani, warahmatullah. Ya. Maka orang-orang yang kemudian kondisi demikian, dia senang gitu. Senyum, mau mati senyum. Kita lihat ya orang yang mau mati itu ketakutan. Pernah lihat orang sakaratul maut enggak? Oh, ketakutan, gelisah, keringat dingin, khawatir itu. Ada orang yang pengen meninggal tenang gitu. Ya kemudian dia paling menangis sedikit gitu kemudian senyum gitu. Subhanallah. Ya. Kenapa? Senang dia ketemu Allah. Ya maka dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan man ahabba liqa Allahi ahaballahu liqa'ahu. Ya. Barang siapa yang suka ketemu kepada Allah, maka Allah suka bertemu dengannya. Wa man kariha liqa Allahi karihallahu liqa'ahu. Barang siapa yang benci bertemu dengan Allah, ya, maka berjumpa dengan Allah. Barang siapa yang benci dengan perjumpaan dengan Allah, maka Allah benci berjumpa dengannya. Jamaah rahimani, warahmatullah, kita kapan ketemu Allah, Pak? Setelah mati. Maka artinya, barang siapa yang suka kematian, maka Allah suka kepadanya. Barang siapa yang benci kematian, maka Allah benci kepadanya. Kan gitu hadisnya. Kan barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, Allah suka bertemu dengan dia. Bertemu dengan Allah dengan cara apa? Mati. Artinya barang siapa yang suka mati, Allah suka kepadanya. Barang siapa yang benci mati, maka Allah benci kepadanya. Sekarang Nabi SAW mengatakan demikian. Ya, pada saat itu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, aqarhiyatul maut? Faqul nakrahul maut." Siapa di antara kita yang enggak takut mati, kata Aisyah. Semua takut mati. Ya, semua takut mati. Ya, bukan karena takut matinya. Aisyah berarti takut mati banyak utang apa? Bukan takut mati itu karena takut konsekuensi setelah kematian. Ya. Ini maksudnya apa? Maka Nabi mengatakan bukan begitu, bukan berarti suka mati, berarti Allah suka sama dia. Enggak suka mati, Allah enggak suka sama dia. Bukan begitu kata Nabi. Walakinnal mu'min idza busyira bi rahmatillahi wa ridwanihi wa jannati ahabba liqa Allah. Bukan, tapi orang beriman ketika diberikan kabar gembira. Tuh, surah Al-Fussilat tadi. Dengan rahmat Allah, dengan keridhaannya, dengan surganya, maka dia senang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Jadi orang yang meninggal itu dia senang, wah. Ya. Seperti ingin mendapatkan hadiah yang besar, apa? Diberikan kabar gembira kan dalam surah Fussilat tadi itu. Wa basyirul bin jannati allati kuntum ta'dun. Beri kabar gembira. Coba kalau kita dikasih kabar gembira gitu. Ini yang maksudnya. Jadi dia berseri-seri wajahnya ketika menjelang kematian. Ya. Mungkin ada sebuah video yang beredar pada saat kren di Saudi itu jatuh di Masjidil Haram. Ya mudah-mudahan ini benar gitu. Ada seorang pemuda yang dia tertimpa kren gitu, sambil berdiri dia mengatakan, ya ikhwati, atarawna al-jannata kama ra'ait? Wah, kau lihat surga enggak sebagaimana aku melihat? Kemudian dia mukanya bersinar-sinar gitu. Ya ikhwan, tarawna al-jannata kama ra'ait? Wah ikhwan, kau lihat enggak surga apa yang aku lihat? Kemudian dia bertakbir, dia meninggal dalam kondisi senyum. Subhanallah. Inilah yang kemudian Allah sebutkan seperti dalam surah Fussilat ayat 30 yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis ini. Ya. Ini kematian yang indah. Kematian yang diberikan kabar gembira dengan surganya Allah Subhanahu wa taala.
Sementara orang-orang kafir diberikan, Nabi kemudian mengatakan, wa innal kafira idza busyira bi'adzabillahi wa sukhtihi. Orang-orang kafir ketika dikasih kabar gembira tentang azab Allah, tentang kemurkaan Allah, maka dia nggak mau mati. Dia takut mati. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ini kematian yang indah. Ya. Sementara tanda-tanda husnul khatimah, kematian yang indah ini banyak. Ya. Misalnya apa? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Masya Allah. Ya, Nabi SAW dalam sebuah riwayat mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Disunahkan untuk mentalkin orang yang dalam kondisi sakaratul maut. Untuk apa? Agar dia bisa mengucapkan kalimat terakhirnya la ilaha illallah. Ya. Dan kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, jangan diajak ngobrol lagi makanya. Ini cara mentalkin. Pak, nyebut Pak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah Pak, la ilaha illallah Pak, la ilaha illallah. Keluar deh kalimat, la ilaha illallah. Alhamdulillah. Udah jangan diajak ngomong lagi. Diajak ngomong lagi. Sakit Pak, sakit, mati. Kalimat terakhirnya apa jadinya? Sakit. Jadi kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, udah jangan diajak ngobrol lagi. Disuruh zikir terus, suruh zikir terus. Jangan diajak ngobrol. Diajak ngobrol nanti dia malah kalimat terakhirnya. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini tanda zahir. Ya, kalau tadi yang tanda tadi itu tanda yang nggak bisa diketahui kecuali kepada orang yang meninggal. Ya, dikasih kabar gembira surga, sebelahnya nggak bisa tahu. Ya, sebelahnya nggak bisa tahu. Ya, dan biasa memang walaupun ini sesuatu yang gaib kematian, tapi memang ada sebuah ungkapan nggak mutlak, kebiasaan. Mata ma'asa alai. Orang itu mati ya seperti kebiasaan dia hidup. Ya, mata ala ma'asa alai. Dia mati sebagaimana kebiasaan dia sewaktu hidup. Maka ketika dia hidup dia sering mengucapkan la ilaha illallah, memahami la ilaha illallah, mengamalkan la ilaha illallah, mudah-mudahan dia mati dalam kondisi la ilaha illallah. Tapi kalau dia sering ngomong kasar, mengumpat orang, ngomong kotor, dia bisa jadi mati dalam kondisi ngomong kotor. Dan kita temukan banyak orang ketika mati ngomong kotor. Ya, mata ala ma'asa alaihi, karena orang itu akan mati dia sebagaimana kebiasaannya. Jadi nggak mungkin kita bisa mengucapkan la ilaha illallah kalau kita nggak terbiasa mengucapkan la ilaha illallah dalam hidup kita, nggak mengerti maknanya, tidak mengaplikasikan, tidak mentahqiq, mengejentawahkan makna la ilaha illallah, nggak mungkin. Ya. Jangan terjebak di film-film. Ini film-film gitu kan. Papa minta maaf ma, la ilaha mati, cuma di film doang. Kenyataannya sulit. Ya. Subhanallah. Maka berbahagialah orang yang bisa mengucapkan kalimat syahadat ketika di akhir kalimat, di akhir kehidupannya. Dan ini tanda la ilaha illallah. Kita berhusnuzon. Allah matikan dia husnul khatimah. Ya. Pak, jangankan sakratul maut, Pak. Coba pas kita sakit. Kadang-kadang kita lihat orang lagi sakit itu, aduh sakit banget ya, kok begini banget ya, aduh Tuhan gak adil nih, ya Allah. Subhanallah. Apalagi sakratul maut, sakit di atas sakit. Sekian penyakit dikumpulkan atas sakitnya, itulah sakratul maut. Ya, baru sakit begitu aja, kadang-kadang lisan kita ini gak kejaga. Ya, maka kalau gak dibimbing sama Allah, gak bisa kita mengucapkan ini. Ya jangan kemudian mengatakan ada orang yang memahami hadis ini,
Barang siapa yang akhir dari kalimatnya la ilaha illallah masuk surga. Udah, nggak perlu sholat, nggak perlu puasa. Pokoknya ntar pas meninggal ngucapin la ilaha illallah masuk surga. Hadisnya kan gitu. Barang siapa yang kalimat terakhirnya la ilaha illallah maka masuk surga. Udah nggak usah sholat, nggak usah puasa. Tapi pas meninggal ngucapin la ilaha illallah selesai. Iya, tapi tadi orang itu mati seperti kebiasaannya. Ya. Hadisnya sahih, cuma bukan dipahami begitu. Dipahami orang yang mengucapkan la ilaha illallah karena orang ini terbiasa mentauhidkan Allah, ya, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beribadah, dia akan mampu diberikan taufik untuk mengucapkan kalimat ini. Dan inilah kesimpulan dari kehidupan dia. Ya, jadi kalau kayak orang ceramah, kesimpulannya adalah, nah ini dia kesimpulannya. Ini kalimat kesimpulan. Orang yang hidup di atas la ilaha illallah, ini kesimpulannya. Kalau enggak, ya nggak bisa, Pak. Makanya ketika kita mengenal hadis ini, bahwa ini salah satu tanda husnul khotimah, pahami apa itu la ilaha illallah. Mengerti maknanya, mengerti rukun-rukunnya, mengerti apa yang membatalkannya, kemudian menjalankan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Enggak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Enggak boleh takut, enggak boleh bergantung, enggak boleh cinta yang paling besar kecuali kepada Allah. Enggak boleh ruku, enggak boleh sujud, enggak boleh bersumpah kecuali hanya kepada Allah. Pahami ini, baru kemudian kita bisa berharap mendapatkan tanda husnul khotimah. Kalau enggak. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, tanda husnul khotimah ada keringat di dahinya. Ya, dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, ya, mautul mu'mini bi araqil jabin. Ya, kematian seorang mukmin itu ada keringat di dahinya. Ya, kalau kita lihat orang meninggal gitu kemudian lihat keringat di dahinya, mudah-mudahan itu tanda husnul khotimah. Mudah-mudahan itu tanda dari husnul khotimah. Kemudian tanda husnul khotimah yang lainnya itu mati di malam Jumat atau hari Jumat. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabri." Tidaklah seorang muslim nih Pak, muslim, bukannya kafir, muslim, yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah bebaskan dia dari fitnah kubur. Ya. Walaupun kata para ulama, dilihat juga, tadi kan husnul khotimah ini jadi sebuah kesimpulan. Ya, dilihat juga matinya gimana, malam Jumat tapi matinya di pub, di klub, malam Jumat. Hari Jumat tapi matinya mabuk kemudian tabrakan, ya nggak bisa. Gitu. Artinya ini sebuah tanda, bukan kepastian. Ya, tanda mau hujan itu adalah mendung, tapi mendung bukan berarti hujan, cuma tanda doang. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kemudian tanda husnul khotimah yang lainnya yaitu disalatkan jenazahnya oleh 40 orang yang bertauhid. Ini husnul khotimah. Tanda. Karena ketika seseorang disolatkan oleh 40 orang yang bertauhid, dia akan bebas dari fitnah kubur. Ini menjadi sebuah pertanyaan buat kita. Siapa orang-orang yang dekat dengan kita? Karena biasanya mensolatkan kita siapa Pak? Orang dekat kita. Bergaulah dengan ahlu tauhid. Jauhilah pelaku syirik. Karena kita berharap ketika kita berteman dengan orang-orang ahlu tauhid, ketika kita meninggal, dia akan datang untuk mensolatkan kita. Ya. Dan ini membebaskan dari fitnah kubur, dan ini tanda dari husnul khotimah. Tanda. Ya. Kemudian, ya, husnul khotimah meninggal di jalan Allah. Ya. Meninggal di jalan Allah. Ini dalam sebuah hadis, ya, dan hadis ini juga menjelaskan
tanda husnul khotimah yang lainnya. Nabi mengatakan, ya, man qatala fi sabilillahi fahuwa syahid. Barang siapa yang mati di jalan Allah maka dia syahid. Wa man mata fi ta'uni fahuwa syahid. Ini tanda selanjutnya, yaitu mati disebabkan penyakit ta'un. Ta'un itu wabah yang kemudian dia menimbulkan luka-luka yang berwarna merah, menghitam, gatal dan membuat mati. Itu ta'un. Ya, dan corona bukan ta'un. Antara ta'un dan wabah ini beda. Madinah tidak akan dimasuki ta'un, tapi Madinah bisa kena wabah. Maka kemarin Madinah masuk kemasukan corona. Corona wabah bukan ta'un. Ya, ta'un ini wabah yang lebih khusus dan dia bisa mematikan. Ya, maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, menarik ketika Abdul bin Mas'ud, ya, di tempat beliau ada ta'un. Beliau berkhutbah, ya Allah, timpakan ta'un kepadaku dan keluargaku dan jadikan kami orang-orang yang mati syahid. Subhanallah. Lihat, kita tuh sama penyakit takutnya setengah mati. Tapi Abdul bin Mas'ud menyemput kematian. Akhirnya Allah takdirkan Abdullah bin Mas'ud dan keluarganya kena ta'un dan kemudian dicatat sebagai orang-orang yang mati syahid. Karena Nabi mengatakan, karena keutamaan menjemput istisyahidah. Istisyahidah itu mencari mati syahid. Ya, boleh. Istisyahidah itu mencari mati syahid. Ya. Kemudian tanda yang selanjutnya dalam hadis yang sama, wa man mata fil batni fa huwa syahid. Barang siapa yang mati disebabkan sakit perut, maka dia syahid. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, wal ghariqu syahid, dan orang yang mati tenggelam pun syahid. Ini tanda-tanda, Pak. Ini tanda-tanda orang yang mati syahid. Ya. Kemudian juga dalam sebuah hadis yang lain, ya, Nabi mengatakan orang yang mati syahid itu 5, selain yang tadi ditambahkan wasahibul hadam, orang yang mati tertimpa bangunan. Ya. Jadi misalnya ada orang yang masya Allah rajin ke masjid gitu, ya, kita tahu dia sehari-harinya orang salih, qadana masyafa'ala, dia tertimpa bangunan, kemudian meninggal, berhusnuzanlah bahwa orang ini diberikan husnul khotimah karena meninggalnya tertimpa bangunan. Ya. Jadi husnul khotimah mati syahid ini adalah husnul khotimah, kan? Gak cuma tidak cuma berperang di jalan Allah. Ternyata ada tanda-tanda yang lainnya tadi. Ya. Dan buat orang yang melahirkan, ini wanita. Wal mar'atu yaqtuluha waladuha jama'ahu syahadah. Dan seorang wanita yang dibunuh oleh anaknya. Maksudnya apa? Dia melahirkan anaknya, kemudian meninggal dunia. Maka wanita ini pun termasuk wanita yang mendapatkan tanda kesyahidan, tanda husnul khatimah. Ya, tanda husnul. Makanya jemaah, kalau misalnya ada keputusan dokter begini, Pak, ini istri Bapak berbahaya hamilnya, tapi sudah hamil. Ya. Risiko, kalau anaknya lahir, maka ibunya meninggal. Nggak bisa dua-duanya, salah satunya harus diselamatkan. Ya, kalau dilahirkan, ibunya meninggal. Kalau digugurkan, anaknya yang meninggal, tapi ibunya selamat. Pilih yang mana, Pak? Pilih yang mana? Mau yang mati ibunya atau mati anaknya? Dua-duanya gampang cari gantinya. Ibunya, biar cepat cari gantinya. La haula wala quwwata illa billah. Syekh Utsaimin mengatakan tidak boleh menggugurkan bayi ketika sudah berusia 120 hari. Apapun alasannya. Sebelum 120 hari dia boleh digugurkan. Dengan pertimbangan medis yang terpercaya. Tapi setelah 120 hari dia tidak boleh digugurkan apapun alasannya, karena tidak boleh mengorbankan manusia untuk kehidupan manusia.
Tidak boleh membunuh manusia untuk kehidupan manusia. Serahkan kepada Allah. Kalau dua-duanya lahir selamat, alhamdulillah. Kalau misalnya bayinya meninggal, jaminannya surga buat anak yang kehilangan, buat orang yang kehilangan anak yang masih bayi. Kalau ibunya meninggal, kemungkinan syahid. Jadi semuanya baik. Biarkan saja. Sambil terus minta tolong kepada Allah. Dua-duanya hidup, kebaikan. Anaknya meninggal, kebaikan. Ibunya meninggal, kebaikan. Jadi semuanya kebaikan. Daripada salah satu dikorbanin. Ya, karena apalagi buat seorang wanita. Ya, tercatat bagi orang yang mati syahid. Ketika dia meninggal sewaktu, ya, melahirkan. Ya. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga kematian dalam mempertahankan harta, kehormatan. Ini juga bagian dari kesyahidan. Ya. Jadi kalau ada begal, lawan aja. Kalau mati kita syahid. Maka Nabi mengatakan, ya Rasulullah, apa pendapat kamu kalau ada orang ingin menginginkan hartaku? Kata Nabi, jangan berikan. Kalau dia memerangiku, perangi dia, kata Rasulullah. Kalau aku membunuhnya, ya, dia di neraka. Kalau aku terbunuh, kau syahid di surga. Subhanallah. Ya. Coba kalau semangat ini dimunculkan, begal takut. Semua orang juga, emang dia doang mau mati, kita juga mau mati. Cuma bedanya dia mati di atas kekafiran, kita mati di atas keimanan. Tapi kalau takut, ya nggak apa-apa juga. Gitu. Nah, udah, elang motor aja lah daripada hilang nyawa. Ya, artinya dengan mempertahankan harta itu pun ada kebaikan di dalamnya. Ya. Makanya ketika kemarin banyak takut begal, Ustaz mengatakan bawakan hadis ini gitu. Jangan pernah takut. Ya, walaupun misalnya ada mudarat yang lebih besar, misalnya apa, kita bawa istri segala macam, itu beda lagi gitu. Ya kalau sendiri sikat aja udah. Ya. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ini beberapa tanda dari husnul khatimah. Ya, dari penjelasan-penjelasan dari awal sampai akhir, kita bisa temukan beberapa clue, sebab yang bisa mengantarkan kita kepada husnul khatimah. Ya. Asasnya adalah ya, merealisasikan tauhid kepada Allah. Ini asas. Ini sebab husnul khatimah yang paling besar. Merealisasikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, aku mohon kepadamu husnul khatimah. Ya. Aku mohon kepadamu husnul khatimah dan aku berlindung kepadamu dari su'ul khatimah. Ya. Berdoa kepada Allah. Yang ketiga, memperbaiki amalan zahir dan batin. Nah ini nih, ini yang penting Pak. Masya Allah Pak. Ya. Makanya aneh kalau orang udah, apalagi ya kalau masih muda, tetap salah tapi nggak terlalu aneh. Tapi kayak kita nih Pak yang udah usia 40 tahun ke atas masih suka update status, ini aneh gitu. Bismillah, OTW Jeddah, dia mau umroh. Masih mau pamer, saya nih aneh gitu. Ya, kita nggak ngomong aja Allah tahu isi hati kita. Persoalannya adalah kita berhadapan dengan zat yang mematikan kita, Allah Subhanahu wa taala. Dan zat itulah yang kemudian menilai kita baik atau tidak. Yang jadi masalah juga buat kita, bukan masalah sih, jadi perhatian buat kita adalah zat itu ketika menilai, zat itu tahu isi hati kita. Ini kita datang ke tempat ini ngapain? Tahu. Apakah orang di tempat ini dapat pahala yang sama? Beda-beda. Beda-beda. Kita takut kayak hadis yang tadi tuh. Ya. Karena dia tidak memperhatikan amalan batinnya, dia hanya memperhatikan amalan lahiriahnya. Allah takdirkan dalam su'ul khatimah. Na'udzubillah.
Ya Allah, ini berat banget nih Pak. Ini yang berat nih. Ya. Sampai Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abi Mulaikah, seorang tabi'in, mengatakan adraku 30 minas sahabah. Aku bertemu dengan 30 sahabat. Kulluhum yakhafuna nifaqa fi qulubihim. Dan 30 sahabat Nabi ini semuanya takut ada penyakit munafik di hati mereka. Semuanya takut. Ya. Karena urusan batin ini Masya Allah. Maka kita lihat kadang-kadang ada orang kok di sholatnya biasa-biasa aja. Tapi ketika meninggal Masya Allah. Oh mudanya jahat banget ini. Orang kayaknya penuh dengan kejahatan. Sudah tua juga begitu. Tapi sekitar sebulan, 2 bulan sebelum kematian, dia dapat sakit. Kemudian dia tobat kepada Allah. Kemudian mati dalam kondisi bertobat kepada Allah. Ini husnul khotimah nih orang. Kenapa? Bisa jadi mungkin dia dulu beramal, ada amalan yang dilakukan secara ikhlas. Dia bersedekah mungkin dengan ikhlas. Dia pernah sholat malam yang gak diketahui oleh orang. Dia bertobat kepada Allah, orang gak tahu. Ya. Sementara kita dikenal sebagai orang yang baik. Kita dikenal sebagai ahlu masjid. Tapi Allah tahu jeroan kita Pak. Allah tahu dalaman kita. Nah, ini jadi persoalan yang besar buat kita. Ya. Subhanallah. Khawatir kita di sini. Dan ternyata kekhawatiran kita bertambah. Penyakit ini yang bisa menghantarkan kita pada su'ul khatimah, penyakit riya ini, ya, itu menjadi kebutuhan terbesar seorang manusia. Kita dulu belajar Pak, ada kebutuhan primer, sekunder, tertier. Kebutuhan primer apa Pak? Tahta? Enggak. Apa kebutuhan primer? Kebutuhan pokok kita apa Pak? Sandang atau pangan Pak? Pangan. Pangan ya. Sandang, pangan, papan. Ya, itu kebutuhan primer ya. Bapak pilih mana Pak? Dikasih makan dengan dihina atau menahan lapar tapi nggak dihina? Dipanggil. Mohon maaf, misalnya dengan binatang. Hei kerbau, hei anjing, ini aku kasih makan. Kita ambil makanan itu atau kita mau menahan lapar? Nahan lapar. Oh ternyata ada kebutuhan yang lebih besar dari makan. Apa? Harga diri. Ini kebutuhan yang lebih besar. Dan ini kebutuhan yang lebih tinggi. Dan setan lebih tahu dari kita ternyata. Makanya setan masuk kepada kebutuhan yang lebih besar apa? Harga diri. Pengakuan. Dan itulah riya. Bukan berarti kemudian kita menjaga harga diri itu riya. Artinya apa? Kebutuhan menjaga harga diri, kebutuhan pengakuan, itu yang bisa menimbulkan orang riya. Kan gitu. Orang riya itu pengen diapain sih? Pengen diakui. Pengen pride nih, harga dirinya naik. Kan itu doang. Pengen diakui dia bisa melakukan kebaikan. Dan itu yang sering diusik sama setan. Setan paham banget gitu. Maka ini penyakit yang gak menimpa orang-orang tertentu. Kalau makan itu cuma menimpa orang-orang lapar. Orang kaya gak digoda sama makanan, sama setan. Ya digoda paling gak bisa bersyukur gitu. Ya. Tapi kalau harga diri, sampai orang berilmu, butuh gak harga diri Pak? Butuh. Butuh pengakuan. Makanya jamaah rahimani Allah. Ya. Terus kita minta tolong kepada Allah nih dalam masalah ini. Karena inilah yang bisa kemudian ya menghantarkan kita kepada husnul khatimah. Ya, yang pertama tadi apa? Menetapkan tauhid. Yang kedua, berdoa. Yang ketiga, memperbaiki amalan lahir dan batin kita. Ya. Yang keempat, banyak melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bertobat kepada Allah
Subhanahu wa taala. Ya. Supaya apa? Ya, supaya dosa-dosa kita dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak memberatkan kita meninggal dalam kondisi membawa dosa. Terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bertobat 100 kali. Ya, Nabi bertobat 100 kali dalam sehari. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian memperpendek angan-angan. Memperpendek angan-angan. Ya. Dengan sering mengingat kematian. Kenapa mengingat kematian menjadi sebab husnul khotimah? Karena kalau orang ingat kematian dia selalu waspada. Tapi kalau memperpanjang angan-angan, itu dia nggak waspada, seakan-akan kematian itu masih jauh. Ya beda kalau kita sering gini Pak. Kapan kita mempersiapkan diri? Kalau merasa sudah dekat. Ya waktu kita sekolah lah dulu ujian. Kapan kita belajarnya? Kelas 1 SMA apa kelas 3 SMA kita belajarnya? Ya yang ngotot 3 SMA ngotot karena mau ujian. Awal masuk sekolah apa ketika pengen semesteran? Pengen semesteran. Ya. Makin dekat menghadapi ujian, persiapannya makin bagus. Makanya ada bimbel menghadapi UN gitu. Nah terus bagaimana kalau dia lalai? Oh ujian masih jauh. Akhirnya nggak mempersiapkan diri. Nah banyak orang yang kemudian terjebak dalam su'ul khatimah, dia jarang mengingat kematian, seakan-akan kematian itu jauh darinya. Padahal kematian itu dekat dengan kita. Apalagi zaman sekarang, Pak, dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan tanda akhir zaman banyaknya kematian mendadak. Nah, sekarang kematian mendadak banyak nggak Pak? Dulu kayaknya jarang orang mati mendadak. Bukan nggak ada, jarang. Sekarang ini sering. Ya, ada penyakit yang namanya stroke, ya kan? Kemarin masih olahraga sama saya, besoknya meninggal. Ya walaupun nggak ada masalah sih mati mendadak. Ya, mati mendadak nggak ada masalah. Yang penting husnul khotimah sih, gitu. Ya, orang lagi sujud juga mendadak, tapi kan baik, gitu. Ya lagi sujud mati, kan mendadak, kan baik juga, gitu. Ya nggak masalah, gitu. Tapi kita khawatir, ya. Kalau nggak pakai persiapan, ya makanya kalau dipilih-pilih, kalau sakit dulu, itu enak kan bisa taubat, ada ingatan dulu gitu ya. Ya, ala kulli hal, ya harusnya tanda-tanda kematian itu sudah dekat dari kita kan. Tanda kematian sudah dekat dengan kita. Apa tanda kematian sudah dekat dengan kita Pak? Ngaca aja, ada kerutan, ada ubat, itu kan tanda kematian udah dekat dengan kita. Allah sudah kasih tanda-tanda itu. Ya. Tapi nggak usah juga khawatir, mata kedetan sebelah sini akan dekat sama kematian, nggak perlu yang begitu. Nggak usah ngeliat pakai tangan kita lihatnya tangan kita, lari, oh gitu udah tua. Ya, tua itu mengarah kemana sih? Mati. Ya. Makanya orang-orang yang tua, tapi masih berbuat maksiat itu nggak diajak ngomong sama Allah di hari kiamat. As-syekhun zani. Orang tua yang masih suka berzina. Kenapa? Kalau anak muda berzina, jelek. Tapi masih bisa dapat permakluman. Dihukum sama Allah, tapi sampai nggak, kalau tua berzina, nggak diajak ngomong. Wala yuzakkihim alaihim. Wala yukalimuhum. Allah nggak ajak ngomong, Allah nggak sucikan dia. Kok penzina cuma yang tua doang, yang muda kok nggak digituin? Karena orang yang tua berzina, ini sudah menunjukkan hatinya rusak. Kalau anak muda mah kemampuan masih ada. Mungkin dorongan syahwat. Lakukan berzina. Udah tua harus pakai obat juga. Minum jamu juga. Overdosis. Mati dalam kondisi begitu. Na'udzubillah. Yang banyak kita lihat kan orang tanpa busana di hotel meninggal. Ditemukan obat. Perangsang ternyata. Apa? Jelek hatinya. Kemampuan udah gak ada. Tapi juga pengen berbuat maksiat. Termasuk orang yang fakir dan sombong. Orang fakir sombong, itu gak ada hal yang bisa mendorong dia buat sombong. Cuma satu, hatinya yang jelek. Ya, kalau orang kaya sombong, yang mendorong dia sombong apa? Hartanya. Tapi miskin sombong.
Yang mendorong dia sombong berarti apa? Jelek hatinya. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka pendekkan angan-angan. Ya. Pendekkan angan-angan. Bangun orientasi akhirat. Sebentar lagi mati. Persiapan. Udah gak usah mikirin mau beli rumah baru yang lebih gede. Udah, nih bikin rumah di akhirat. Cukup rumah yang ada sekarang. Cukup udah. Ya kalau kurang rapi, dirapikan. Kurang besar karena ada anak, besarkan. Tapi jangan melebihi kebutuhan. Sampai Nabi dalam sebuah hadis mengatakan, ya, rumah yang kamarnya lebih dari 4, itu akan ditempati oleh setan. Satu buat orang tuanya, satu buat anak laki-lakinya, satu buat anak perempuannya. Yang keempat itu ditempati oleh setan. Artinya di sini Nabi mengatakan sesuailah dengan kebutuhan. Ya. Ini mobil sampai 16. Ya kayak nggak terlarang Pak. Kalau memang dibutuhkan nggak ada masalah. Rumah nyaman, pakai AC nggak ada masalah. Ya, kalau yang dibutuhkan gitu, tapi kalau berlebihan, gitu. Ya, fungsi toilet gitu, toilet dari emas buat apa gitu? Ya. Buat apa gitu? Ya, sesuai kebutuhan aja gitu. Ya. Bangun rumah di akhirat, cukup aja gitu. Ya. Tabungan udah 1 miliar, masih aja mau nabung lagi. Subhanallah. Udah cukup gitu. Ya, biarin terus cari uang boleh, tapi bukan cari uang yang salah, bukan kaya yang salah, tapi untuk apanya itu maksudnya gitu. Ya, persiapan. Saya kemarin Pak, Masya Allah. Ya, ini tahadus bini Mamudah ini jadi perangsang. Saya juga akhirnya ngiri sama orang ini. Ada Ustadz Nuruddin di Garut, ya ada kondisi dia harus cari tanah. Ya udah Ustadz, Anda bantu Ustadz. Butuh berapa antum Ustadz? 600 juta Ustadz. Ya sudah. Saya cuma 2 proposal saya kirim ke 2 teman. Siang saya kirim sore dibilang, Ustadz, Anda ambil semua 600 jutanya. Yang satu Anda kasih tahu, Afwan, udah ditutupin sama orang. Yang satu, ya Allah, Anda ketinggalan lagi. Gitu. Yang itu Masya Allah, pas mau transaksi akad jual belinya, ini yang punya duit sakit orang tuanya. Ustadz, udah, ini mudah-mudahan ini keikhlasannya. Sudah pakai nama antum aja. Jadi akhirnya yang beli saya. Kata saya diledekkan sama istri saya. Belum punya tampang, punya uang 600 juta. Masya Allah. Tanda tangan saya 600 juta. 528 juta akhirnya setelah diukur oleh BPN. Dan dia transfer aja uangnya ke si penjual itu. Nama dia nggak ada di situ. Masya Allah. Dan enteng aja ngeluarin duit itu. Lalu di rumah pembelinya ini ada notaris segala macam, penjualnya udah tua gitu. Ya udah Ustadz ditransfer apa? Ya udah anak ke bank sekarang. Kalau ada BCA dari rumah nih Anda bisa gitu. Dari rumah orang tua. Akhirnya ke bank ditransfer 580 juta. Masuk baru tanda tangan akad. Yang punya tanahnya itu juga menginfakkan 2 juta per tumbaknya. Satu tumbak itu 14 meter. Ini saya keluarkan harga ini karena Bapak pesantren. Masya Allah, ini 2 orang kaya yang berlomba-lomba. Dan yang penjualnya ini, dia sudah mewakafkan 1000 meter. 1000 meter diwakafkan, yang ini dikurangi lagi. Akhirnya punyalah 3000 meter teman saya. Masya Allah. Saya sambil tanda tangan, saya ngiri. Allah, kapan saya bisa seperti ini? Nah, dia tua dia. Dia profesor si penjual. Kalau yang ini anak muda. Tapi keluarga besar, dia ada mertuanya gitu. Tapi semangat berinfaknya ini. Udah kosur amal, udah sedikit aja. Udah bentar lagi kita mati, Ya ada usaha tetap jalanin, Ya. Kaya nggak tercela, tapi jangan panjang angan-angan akhirat panjangin. Ya, gimana punya duit buat bangun ini, gimana punya duit buat sodako, gimana punya duit buat beramal, gitu terus angan-angannya, angan-angan akhirat. Jangan angan-angan dunia terus. Ya. Nah ini yang bisa membuat kita memenuhi angan-angan, mengingat kematian, ini yang bisa mendekatkan kita kepada husnul khatimah, karena prepare. Karena persiapan. Ya. Dan yang terakhir, yang menjadi sebab husnul khatimah, selalulah takut akan su'ul khatimah. Jangan-jangan gue mati begini nih. Udah lah.
ya, lagi ngelakuin maksiat gitu, tak kalau mati gimana? Enggak. Takut soal khotimah gitu. Iya kalau lagi maksiat ini selamat. Iya kalau lagi maksiat ini selamat. Coba kalau kita lagi maksiat, kemudian Allah wafatkan kita. Allah matikan kita. Ya, maka ini jamaah rahimani wa rahmakumullah. Jadikanlah husnul khotimah sebuah harapan. Bukan hanya sebuah khayalan. Ya. Allahumma amitna bi husnul khotimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam husnul khotimah. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin ada 1-2 pertanyaan Pak atau tambahnya ingin ditambahkan sebelum ditutup. Ya silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Husnul khatimah itu jaminannya bebas dari azab kubur, ya, dan dimasukkan ke dalam surga. Tapi apakah dia termasuk 70.000 orang yang tanpa hisab? Wallahu a'lam bishawab. Artinya husnul khatimah, ya, dia mati dalam kondisi melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah akui ketaatannya. Allah akui ketaatannya. Artinya lahir dan batinnya itu Allah nilai sebagai sebuah ketaatan. Dan dia mati di atas itu. Dan kita tahu balasan orang-orang yang melakukan ketaatan adalah surga. Tapi persoalan apakah dia hisab atau tidak? Apakah dia kemudian masuk neraka dulu baru kemudian masuk surga? Wallahu a'lam bishawab. Ya, karena nanti ini juga bertingkat-tingkat tergantung dengan amalannya. Namun secara umum orang yang mati dalam kondisi baik sebagaimana dalam surah Al-Fussilat ayat 30 tadi, ya, malaikat datang la takhafu wa la tahzanu. Lihat 2. Malaikat mengatakan jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Jangan kamu takut terhadap apa? Terhadap kehidupan setelahnya. Jangan takut, Allah jamin. Ya, dan jangan kamu sedih terhadap apa yang kamu tinggalkan. Allah jaga apa yang kamu tinggalkan. Di sini menunjukkan bahwa orang-orang yang mati dalam kondisi husnul khatimah, kehidupan setelahnya adalah kebaikan. Ya, kehidupan setelahnya adalah kebaikan. Walaupun kita tidak bisa menetapkan secara personal orang ini husnul khatimah. Kita hanya bisa berprasangka baik orang ini husnul khotimah dengan melihat tanda-tandanya. Karena kita tidak boleh memastikan seseorang itu di surga tanpa dalil. Nggak boleh. Sebagaimana kita tidak boleh menetapkan orang itu di neraka tanpa dalil. Contoh begini Pak. Ada orang baik. Ya, meninggal. Bisa nggak kita katakan dia di surga? Nggak bisa. Kenapa? Karena surga itu gaib. Utsman bin Ma'dzun, sahabat Nabi SAW. Ya, orang baik ketika meninggal ada seorang sahabat mengatakan Utsman berbahagia di surga. Nabi mengatakan, dari mana kamu tahu? Karena nggak ada kabar dari Allah, nggak ada kabar dari Rasulullah. Rasul nggak dikasih kabar oleh Allah. Allah bukakan surga buat orang-orang yang dikasih kabar. Rasulullah menyebutkan kabar-kabar orang yang di surga. Ketika nggak disebutkan oleh Rasulullah secara pribadi, maka kita tidak boleh menetapkan orang itu di surga. Kecuali ada dalil. Ya, kecuali ada dalil. Begitu juga menetapkan orang itu di neraka, nggak boleh juga. Jadi gini Pak, menetapkan orang penghuni surga itu ditetapkan dengan 2. Yang pertama ditetapkan secara personal, orang-orang tertentu, Umar di surga, Abu Bakar di surga, Ali. Atau kemudian sifat-sifat orang. Yang di surga itu siapa? Orang yang taat, orang yang husnul khotimah. Ini sifat. Tanpa menetapkan pribadinya. Bisa dipahami kan? Begitu juga penghuni neraka. Penghuni neraka itu ada 2. Ada personal. Siapa yang di neraka? Abu Jahal, Abu Lahab. Ada sifat-sifat penduduk neraka. Orang kafir. Nah, tapi ini nggak bisa kita tetapkan secara personal. Kita tidak menetapkan seseorang di neraka atau di surga kecuali dengan dalil. Walaupun secara sifat, ya kita katakan ya orang kafir di neraka. Tetangga kita kafir Pak. Katakan namanya si fulan, mati.
Di neraka apa di surga? Allah alam. Sebagai orang kafir di neraka, tapi sebagai pribadi kita nggak tahu. Kan bisa aja sebelum meninggal dia bertobat kepada Allah yang kita nggak tahu. Kan ini sesuatu yang gaib. Jadi gitu. Jadi apakah orang yang husnul khotimah di surga? Iya. Secara sifat. Dia sifat penghuni surga. Tapi tanda-tanda husnul khotimah tidak boleh menetapkan orang itu ada di surga. Itu maksudnya. Ya makanya salah kalau orang mengatakan papa mana mah? Papa sudah di surga. Sok tahu banget tuh orang. Tahu dari mana kalau papanya di surga? Nah, seperti itu Pak. Allah a'lam bishawab. Seperti itu. Kenapa? Hisab hanya ada 70.000 orang Pak yang bebas hisab. Dari umat Nabi SAW ya 70.000 orang. Ya, dan ini pun tidak personal, secara personal adalah orang yang dijamin surga. Selebihnya kita nggak tahu. Ya, apakah husnul khotimah itu bebas hisab? Nggak tahu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Karena yang sifat orang yang bebas hisab 3. La yastarqun, wa la yaktawun, wa la yatatayyarun. 4. Wa ala rabbi yatawakkalun. Orang itu nggak minta diruqyah. Nggak minta diruqyah. Tapi kalau diruqyah sama orang boleh. Tapi minta tolong dong ruqyah saya, itu nggak boleh. Ya, tidak minta diruqyah, tidak minta dikai, kayak itu disundut dengan besi panas. Tidak tatoyur, berprasangka sial, ya nggak boleh. Dan dia bertawakal kepada Allah. Nah, ini disifatkan orang yang tanpa hisab. Nabi mengatakan 70.000 umatku tanpa hisab dan sifatkan ini. Husnul khotimah nggak dimasukkan ke dalam sifat ini. Gitu. Jadi saya tidak bisa memastikan secara dalil ya tentang hal itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Silakan Pak. Walat. Iya. Iya. Barakallahu fiik. Allah mengatakan wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Jangan engkau mengatakan orang-orang yang mati di jalan Allah itu mereka sudah mati. Bahkan mereka hidup di sisi Allah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Iya mereka hidup. Mereka hidup di sisi Allah dengan kehidupan alam barzakh. Sebagaimana para nabi hidup enggak? Para nabi hidup. Ya. Para nabi hidup. Bahkan para nabi tetap beribadah kepada Allah di dalam kuburnya. Cuma hidupnya mereka itu dalam kehidupan alam barzakh. Ya, bukan kehidupan alam dunia. Ya. Kan alam ada 2, alam dunia, ada 3, alam dunia, alam barzakh, alam akhirat. Ini kan ya, alam dunia itu dibagi 2. Alam di dalam rahim, alam di luar rahim. Ya. Kita yang sama-sama satu alam aja, alam dunia. Sama-sama satu alam di alam dunia. Bisa enggak menyamakan kehidupan dalam rahim dan kehidupan di luar rahim? Sama enggak? Enggak kan? Padahal satu dunia kan? Kehidupan di dalam rahim berbeda dengan kehidupan di luar rahim. Ya masih satu dunia. Apalagi sudah beda dunia. Maka apakah mereka hidup? Mereka hidup. Tapi kehidupan mereka tidak sebagaimana kehidupan kita di dunia. Bisa enggak kita berkomunikasi dengan baik secara langsung? Tidak. Itu masih satu alam, apalagi sudah beda alam itu, ya. Jadi, apakah mereka hidup? Mereka hidup. Namun kondisinya beda alam. Di dunia juga misalnya, alam mimpi dan alam nyata. Kita bisa komunikasi nggak ketika kita mimpi dengan orang yang tidur samping kita? Enggak, karena beda alam. Ya, apalagi sudah beda alam yang jelas antara barzakh dan dunia. Ini sama-sama di dunia saja kita nggak bisa, apalagi beda alam. Apakah mereka hidup? Hidup, namun dengan kehidupan yang berbeda dengan alam dunia. Sebagaimana di alam mimpi. Apakah orang yang di alam mimpi itu hidup? Hidup, tapi kehidupan alam mimpi beda dengan kehidupan di alam nyata. Seperti itu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi satu lagi mungkin terakhir. Ya silakan Pak. Bisa nggak disimpulkan begini? Jadi kalau kita itu yang penting ikhtiar dengan nama Allah, mengenai hasilnya Allah alam. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fiik.
Memang yang penting kita berusaha. Ya, gini Pak. Coba kita lihat dalam surah Al-Insan. Ya, surah Al-Insan di ayat-ayat terakhir Allah mengatakan inna hadhihi tadhkirah. Faman syaa'a attakhidha ila rabbih sabila. Ya, surah Al-Insan ayat ke berapa ya? Coba saya lihat dulu. Ya. Oh, di ayat ke 29 30 bukan terakhir. 2 ayat terakhir. Ya, bukan ayat terakhir. Inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Ini adalah peringatan. Barang siapa yang ingin menempuh jalan kepada Tuhannya. Ya, kita mau berjalan nih. Mau menuju Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata di sini Allah mengatakan wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tapi tidaklah keinginan kamu itu sesuai keinginan Allah. Tuh. Kita usaha mau husnul khotimah. Tapi yang nentuin siapa? Allah. Keinginan kita mau husnul khotimah itu tidak akan terjadi kecuali Allah kehendaki. Benar. Yang penting kita punya keinginan, kita ikhtiar, itu benar. Tapi harus juga memperbaiki cara ikhtiar kita. Ya. Saya husnuzan ikhtiar di sini Bapak maksud sudah sempurna ya, ikhtiar lahir dan batinnya. Memperbaiki amalan lahir ya, memperbaiki amalan batin dengan ilmunya. Jadi kita mau bisa husnul khotimah, kita bisa ibadah, kita mau jadi orang baik, itu yang menentukan siapa Pak? Allah. Tapi kita punya keinginan nggak? Punya. Terus bagaimana menggabungkan antara keinginan Allah dan keinginan kita? Logikanya gini Pak. Ini ada gelas di depan saya. Takdir gelas ini terangkat. Gelas ini terangkat, ini harus ada 3 faktor. Faktor pertama, saya punya keinginan mengangkat gelas ini. Kalau saya nggak ingin, keangkat nggak? Nggak kan? Faktor kedua, saya punya kemampuan. Saya punya keinginan mengangkat gelas ini, tapi tangan saya patah. Terjadi nggak? Enggak. Saya punya keinginan, saya punya kemampuan. Terjadi nggak gelas ini ngangkat? Enggak juga, kan faktornya 3. Saya ditahan tangan saya. Jangan angkat gelas itu. Nah, faktor ketiga ini adalah Allah. Allah lah yang kemudian menghalangi kita mendapatkan apa yang kita harapkan, atau Allah kemudian membiarkan kita untuk mendapatkan apa yang kita harapkan. Yang menariknya di ujung ayat ini Allah mengatakan innallaha kana aliman hakima. Ketika kehendak kamu tidak bisa terjadi kecuali atas kehendak Allah, tenang, Allah Maha mengetahui, Allah Maha bijaksana. Kalau Allah tahu ikhtiar kita baik, ikhtiar kita benar, maka Allah bijaksana. Nggak mungkin Allah matikan kita su'ul khotimah. Tapi kalau ikhtiar kita salah, jangan salahkan Allah, tapi salahkan diri kita. Makanya jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita bisa beribadah, puji Allah. Ya, keinginan kita beribadah, itu Allah bantu. Termasuk kalau kemudian kita bermaksiat, langsung istighfar, ya Allah kenapa enggak kau halangi aku dari berbuat maksiat? Padahal kan Allah bisa halangi kita dari berbuat maksiat. Kenapa Allah biarkan kita berbuat maksiat? Kenapa Allah biarkan? Ya sudah kamu maksiat. Kenapa Allah biarkan kita? Allah Maha Adil. Allah Maha Bijaksana. Allah Maha Mengetahui. Berarti apa? Kita kurang dalam minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar Pak, perbagus ikhtiar dengan sebenar-benarnya ikhtiar. Ya. Maka Allah janjikan walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Allah janji kalau orang itu sungguh-sungguh, Allah akan tunjukkan jalan-jalan Allah. Jadi benar, ikhtiar dengan sungguh-sungguh, ikhtiar dengan benar, maka yakinlah, husnudzonlah kepada Allah, Allah akan berikan itu. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.